Jadi pertama kali saya masuk, saya tanya, ada peninggalan manuskrip? Tak ada, kami tak boleh menulis. Jadi gimana kalian mengajarkan? Hanya lewat lisan mulut saja. Maka ketika turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi membuat tim penulis wahyu, namanya Kuttabul Wahyi, terdiri dari 40 orang. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita? Allama bil qalam. Qalam ada 3. Qalam 1, qalam 2, qalam 3. Qalam yang pertama adalah qalam Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersumpah demi qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi qalam. Allah menciptakan qalam. Innallaha katabal maqadir. Allah menciptakan qalam, lalu disuruh Allah qalam itu menulis 50 alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya qalam, wahai qalam, uktub, tulislah. Qalam menulis di papan. Papan itu bahasa Arabnya lauh. Papan yang terjaga, lauh mahfuz. Tertulislah di situ bahwa kita bertemu pada hari ini tanggal 3 Safar tahun 1442. Langkah rezeki, pertemuan, maut adalah bagian dari cara Allah yang mengajarkan dengan qalam. Qalam yang pertama adalah qalam Allah Subhanahu wa taala. Qalam yang kedua adalah qalam malaikat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Malaikat mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Maka malaikat mencatat semua lewat qalamnya. Maka ada catatan bapak, ada catatan adik, ada catatan saya. Kita punya semua catatan, dan kelak catatan itu akan diberikan Allah SWT. Apa kata Allah? Iqra kitabak. Baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai alat penghitung segala amalmu. Kita pun menerima buku itu. Amma man utiya kitabahu biyamini. Siapa yang menerima buku itu dari sebelah kanan dengan tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan mudah. Tapi ada pula yang diberikan bukunya min wara'a zahri, dari belakang. Fasaufa yad'u subura. Maka dia dipanggil sebagai orang yang tersalah, yang bersalah, yang banyak dosa. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan buku catatan qalam amal dari sebelah kanan. Lalu kemudian qalam yang ketiga adalah qalamul insan, qalam manusia. Mana qalam manusia? Ini spidol. Saya bisa menyampaikan ini melalui qalam. Jadi bagi orang Islam, cerita tentang tulis menulis bukanlah sesuatu yang asing, karena tulis menulis adalah bagian dari ajaran agama Islam. Padahal waktu itu menulis itu hukumnya dosa, karena bagi masyarakat primitif menulis itu tak boleh, pantang. Sampai hari ini masih ada peradaban yang tak menulis. Di Jawa, suku Badui tak boleh nulis. Menulis itu tak boleh, pantang. Suku Sakai tak ada menulis. Suku Akit tak ada menulis. Suku Laut tak ada menulis. Suku Talang Mamak tak ada menulis. Jadi pertama kali saya masuk, saya tanya, ada peninggalan manuskrip? Tak ada, kami tak boleh menulis. Jadi gimana kalian mengajarkan? Hanya lewat lisan mulut saja. Maka ketika turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi membuat tim penulis wahyu, namanya Kuttabul Wahyi, terdiri dari 40 orang. Jadi kalau wahyu turun, Nabi langsung panggil, catat, tulis. 40 inilah berganti-ganti menulis itu. Karena tak ada wahyu yang tak tertulis. Ditulislah di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu. Belum tersusun rapi, tapi susunan rapinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada di kepala sahabat. Baru kemudian setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, pada masa Abu Bakar Siddiq, diperangilah seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kazab, nama kampungnya Yamamah. Terbunuh 70 orang tentara penghafal Quran. Datang Umar bin Khattab punya ide usul, bagaimana kalau kita tuliskan Al-Quran ini menjadi satu mushaf. Abu Bakar tak setuju, karena Nabi tak ada pernah menyuruh. Kalau tak disuruh Nabi, tak dibuat Nabi, berarti perbuatan ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Aku takut, kata Abu Bakar. Tapi kata Umar, ini kalau tidak, hatta syarahallahu sadrahu. Begitu dituliskan dalam hadis. Hatta syarahallahu sadrahu, sampai Allah melapangkan hati Abu Bakar.
dilapangkan Allah hati Abu Bakar, bisa dia menerima ide dari Umar untuk menuliskan Al-Quran lengkap satu mushaf, 14 surat, 114 surat, 30 juz itu. Lalu kemudian kalau gitu siapa timnya kita angkat? Diangkatlah ketua timnya Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab ini salah satu tim penulis wahyu waktu Nabi masih hidup. Ubay bin Ka'ab itu juga suaranya paling bagus. Ubay bin Ka'ab lah ini diangkat oleh Umar bin Khattab ketika imam tarawih, ada sholat tarawih di sini, ada sholat tarawih di sini, diangkat jadi satu imam di Masjid Nabawi bulan Ramadan dengan satu tarawih, imamnya Ubay bin Ka'ab. Sekretarisnya Zaid bin Sabit yang seorang penulis. Wah, sekretaris Nabi itu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit lah yang disuruh belajar bahasa Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Yahudi Khaybar. Zaid, belajar kau bahasa mereka. Zaid bin Sabit pun belajar bahasa itu. Ta'allamtuhu wa hadaqtuhu, aku belajar bahasa itu nisfa syahrin, setengah bulan saja dia belajar bahasa Yahudi, bisa dia menerjemahkan, kecerdasan yang luar biasa. Man arafa lughata qaumin amina makrahum, siapa yang tahu bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari bahasa tipu daya kaum tersebut. Hari ini kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, karena itu yang sedang menguasai dunia. Lagi-lagi bercerita tentang qalam, bahwa umat Islam mesti mendapatkan ilmu melalui perantaraan qalam.